Assalamualaikum seperadik. Di video kali ini saya membuat nastar udang. Mumpung sebentar lagi udah mau lebaran, jadi saya mau ngumpulin resep-resep kue kering buat lebaran nanti ya. Nah, langsung saja yuk kita ke cara pembuatannya. Siapkan 250 gram mentega, 450 gram tepung terigu protein sedang, 20 gram susu bubuk, 2 butir kuning telur, 5 gram atau 1 sendok teh munjung ragi instan, 50 ml air putih, dan selai nanas secukupnya. Di sini selai nanasnya sudah saya bentuk memanjang seperti ini untuk ukurannya sesuai selera. Pertama-tama saya akan mengayak bahan keringnya. Di sini ada tepung terigu, dan juga susu bubuk, kemudian masukkan kuning telurnya, ragi instan, dan juga air. Kemudian ini diaduk sampai rata. Setelah rata, masukkan mentega, jadi di sini saya akan mengulen menggunakan tangan, pastikan sudah dicuci ya. Nah, ini diulen sampai kalis dan tekstur adonannya itu menjadi halus. Nah, kira-kira adonannya itu dia sudah kalis seperti ini. Untuk mengulennya jangan terlalu lama ya seperadik, nanti hasil dari nastarnya itu dia nanti akan jadi seperti roti kalau kita kelamaan mengulennya. Kemudian ini akan saya diamkan selama 15 menit. Di sini saya tutup menggunakan plastik wrap. Dan juga saya tutup lagi menggunakan serbet. Nah, setelah 15 menit adonannya, kemudian saya akan buka, dan ini adonannya sudah jadi siap untuk dicetak ya. Di sini saya sudah menyiapkan alas untuk merolling adonannya ini. Kemudian ambil sekitar 100 sampai 150 gram adonan. Selanjutnya ini akan di rolling setipis mungkin ya, supaya hasilnya nanti nggak tebal. Kira-kira adonannya itu sudah tipis seperti ini, tipis banget ya. Kemudian saya akan potong bulat menggunakan piring, diameternya sekitar 30 cm ya. Nah, setelah adonannya berbentuk bulat seperti ini, potong menjadi 8 bagian.
Jadi seperadi, karena selai nanasnya tadi terlalu besar, saya bagi dua ya. Jadi kecil seperti ini tuh. Kemudian letakkan di ujung. Kemudian ujungnya itu diambil seperti ini sambil digulung. Jadi deh berbentuk udang tuh. Oke, lakukan sampai semua adonannya habis ya. Setelah digulung itu langsung dilengkung ya, supaya jadi bentuknya udang gitu. Jadi untuk ukurannya itu sebenarnya tergantung dari besar kecilnya selai yang kita gulung ya. Kalau dia tebal nanti hasilnya kurang bagus. Nanti jadinya besar gitu kuenya. Oke, ini nastar udangnya sudah selesai saya cetak. Kemudian ini akan saya olesi menggunakan kuning telur ya. Setelah selesai semua diolesi menggunakan kuning telur, nastar udangnya sudah siap untuk di oven. Sebelumnya ovennya ini sudah saya panaskan selama 15 menit dan ini langsung saya masukkan nastar udangnya. Akan saya oven selama kurang lebih 1 jaman ya, menggunakan api yang paling kecil. Jangan lupa untuk dibolak-balik supaya nggak gosong ya. Nah, ini setelah 1 jam saya oven, sepertinya kuenya sudah matang ya. Nah, hasilnya tuh dia udah kecoklatan. Cantik banget ya hasilnya. Cuman ada 1 loyang yang warnanya tuh terlalu gelap ya, tapi nggak apa-apa. Wow, ternyata hasilnya tuh cantik banget ya, warnanya bagus dan nggak gosong ya bagian bawahnya. Hati-hati panas ya Sepradi. Nah, ini akan saya diamkan sampai kuenya dingin ya. Nah, ini kuenya sudah dingin ya Sepradi. Bentuknya tuh seperti ini. Saya sengaja susun di alas supaya lebih kelihatan udangnya ya. Oh iya Sepradi, sebelumnya tuh saya udah coba buat dan ternyata hasilnya tuh dia terlalu tebal, jadinya nggak saya posting ya. Bentuknya jelek banget ya. Nah, kalau yang ini kan udah kelihatan kecil dan kelihatan bentuk udangnya. Tapi kalau yang pertama saya buat tuh udah gerutut-gerutut gitu ya, jadinya nggak saya posting. Nah, ini rasanya tuh enak ya Sepradi. Teksturnya tuh dia kayak tetap kayak nastar, cuman ada sensasi gimana ya, kayak beda, ada yang beda gitu ya dari nastar-nastar yang biasa. Kalau nastar yang biasa itu kan dia lembut ya, lumer. Nah, kalau yang ini tuh luarnya tuh dia crispy tapi dalamnya tuh lumer. Tapi rasanya tetap enak ya. Kalau menurut saya sih lebih enak rasa yang nastar udang ini ya Sepradi. Lebih
crunchy gitu. Saya juga udah nyoba dan rasanya tuh memang enak banget. Dan dari itu ya, kulitnya itu memang gak saya pakai gula. Kalau misalkan mau pakai gula juga boleh, sesuai selera. Kalau nggak mau pakai gula juga nggak apa-apa. Yang penting selai nanasnya itu manis ya. Jadi perpaduan rasanya itu pas. Mantul banget nih Sepradi, cocok loh buat sajian lebaran nanti. Gampang banget kan cara pembuatannya? Sekian dulu ya video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.